Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai karomah dahsyat Sunan Ampel, menghidupkan orang mati hingga berjalan di atas air. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa pada 1401. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim dan ibunya putri kedua Baginda Kian. Kakak sulung ibunya Dewi Sasmitra Putri, permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya I. Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya Ali Musada atau Ali Murtada dan saudara sepupunya Raden Burereh atau Abu Hurairah. Sebelum menetap di Tuban, dia ke Palembang, lalu ke Majapahit dan akhirnya Gresik. Atas perintah Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid oleh Adipati Surabaya Arya Lembu Sura dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta. Sejak itu, Raden Rahmat lebih dikenal Sunan Ampel. Kisah tentang Sunan Ampel ini begitu melegenda. Dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati. Demikian cerita sosok yang kisahnya telah abadi menjadi cerita rakyat di Surabaya. Karomah Sunan Ampel yang pertama adalah berupa ayam jago yang selalu menang dalam sebuah perlombaan sabung ayam. Kemudian terdapat karomah Sunan Ampel yang mampu menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun. Hingga terdapat sebuah bangunan masjid perahu terbalik yang sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah umat muslim. Dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati hingga 9 kali. Orang tersebut yakni marbot di Masjid Ampel bernama Mbah Soleh yang merupakan muridnya sendiri. Sunan Ampel sangat suka melihat suasana masjid yang rapi dan bersih berkat pekerjaan Mbah Soleh tersebut. Tetapi suatu ketika Mbah Soleh meninggal, santri lain lantas menggantikannya menjadi marbot masjid. Akan tetapi masjid tersebut tetap terlihat kotor karena tidak ada yang bisa membersihkan masjid seperti yang dilakukan Mbah Soleh setiap hari. Seketika teringatlah Sunan Ampel dengan Mbah Soleh tersebut. Seandainya ada Mbah Soleh, pastilah masjid ini bersih, kata Sunan Ampel. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup lagi dan langsung membersihkan masjid hingga menjadi bersih kembali. Selang beberapa bulan, Mbah Soleh kembali meninggal dunia sehingga masjid menjadi kembali kotor. Kejadian tersebut terus berulang hingga 9 kali. Oleh karenanya, maka Mbah Soleh berjumlah 9. Hal tersebut sesuai dengan hidup dan matinya Mbah Soleh yang kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Karomah Sunan Ampel inilah yang menjadikan beliau sebagai salah satu sunan yang paling disegani. Bahkan Sunan Ampel ini masih diharapkan berkahnya oleh para peziarah. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.